Untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Aunty mau bikin dendeng batoko, langsung cocok. Taruh tumpukan serbuk rempah gurih di tengah, susun si kepala batu dan si bawang baik di sekelilingnya. Jangan lupa laos dan rempah penghangat suasana di kiri dan kanan. Kalau sudah, beri mereka pelajaran sampai ampun-ampun. Kumpulkan semua korban ke mesin penghalus manual. Genjot mesinnya sampai isinya halus dan resmi jadi satu keluarga. Sisihkan, biar mereka bercengkrama dulu, Bun. Aunty mau panggil si Batok dari tepi pantai yang masih ada airnya, Bun. Terus kita undang tamu lainnya di 4 sisi berbeda. Ada si daun ramah, bubuk jamur gurih, biji asam, dan kristal laut Madura. Masukkan ke-4 tamu tadi ke dalam batok. Lalu aduk dengan sedotan berkelok. Si juara empuk sudah siap di dalam kolam besar. Tuang isi batok tadi melalui kantong penyaring. Biar nggak ada penumpang gelap yang ikutan masuk kolam. Si daun ramah dan biji asam yang masih nyangkut kita evakuasi juga, Bun. Terjunkan juga si tongkat wangi dari pesawat panggangan. Tambahkan keluarga bumbu yang sudah dihaluskan. Biarkan si juara empuk berendam bersama dengan semua bahan ungkepan sampai mendidih selama kurang lebih 30 menit. Kalau sudah 30 menit, ambil air rebusannya dengan alat yang bikin anak kecil takut ke dokter. Susun si juara empuk, ditusukkan kebab. Lalu iris-iris dengan bantuan garpu dari Timur Tengah. Bariskan daging di atas tikar hijau aromatik. Berikan mereka treatment akupuntur khusus. Lanjut batoko ke dagingnya, alias geprek-geprek sampai empuk. Biar makin gak ngelawan, goreng sebentar daging satu persatu dengan pedang kurcaci. Sementara si daging istirahat, Aunty mau rendam sate pasukan merah di kolam air panas selama 5 detik. Setelah mandi, langsung pindah ke kolam minyak panas sebentar, biar kulitnya pada kinclong. Kalau udah pada glowing, pindahkan pasukan merah ke kasur batu. Lalu ulek kasar aja, Bun, biar masih bisa dikenalin pas di dalam mulut. Masak sambal dendengnya di minyak panas. Tambahkan juga air hasil perjuangan daging tadi. Lanjut masak sampai sambal matang dan meresap. Jadi juga nih, Bun, dendeng batoko langsung cocok. Duh, Bun, ini sih dari penampilannya aja udah menggiurkan banget. Langsung aja, kita campurin sambalnya ke nasi. Lihat nih, Bun, dagingnya. Gak perlu pakai tenaga belahnya. Udah merdeka dari alot dia. Empuk banget, Bun. Pedas dan gurih sambalnya pas. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks. Ini dia, es teh merdeka dari Dahaga. Sebelum berbaris rapi, Aunty mau adain lomba balap karung stroberi nih, Bun. Abis capek lomba, biar mereka upacara dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Setelah itu, Aunty potong-potong deh stroberinya. Kalau pahlawan gugur di medan perang, stroberi ini gugur di talenan dapur Aunty. Aunty bariskan mereka lagi yang rapi. Kayak pasukan pengibar bendera. Lalu Aunty taburkan serbuk pemanis kehidupan. Jangan lupa disaring biar manisnya nggak kelewatan.
Peras-peras si bola kecut. Lalu pindahkan ke botol eksperimen Aunty. Lanjut, stroberi Aunty masukkan ke wajan pakai garpu jimat Abang Somai. Biarkan stroberi kenalan dulu sama wajan. Masak sampai mendidih. Sambil stroberinya dipijat dan diaduk, tambahkan juga air mata si bola kecut. Setelah mengental, pindahkan ke rumah selai stroberi. Ternyata ada kumpulan stroberi yang gak ikut upacara karena mereka baru aja dipetik dari Ciwidey. Aunty ajak mereka ikutan mejeng di minuman siang ini. Aunty garuk keparutan yang ukurannya seimbang sama stroberinya. Jangan sampai dia merasa disepelekan. Masukkan ke kantong teh. Jangan ke kantong celana ya. Kalau yang itu mah cukup uang dari Paksu aja. Masukkan juga serbuk penyelamat kehausan yang Aunty simpan di kotak obat. Aunty sudah siapkan 3 kolam air panas. Kolam pertama buat stroberi, kolam kedua buat teh, dan yang ketiga buat kantong kosong angin isinya. Satukan seduhan ketiga kantong tadi. Sekarang mereka resmi menjadi teh stroberi. Saatnya semua masuk gelas. Aunty susun satu-satu. Selai stroberi, es batu, leci, sirup leci, dan teh stroberi. Satu-satu ya bun, biar antri kayak tempat makan yang lagi viral. Nah, sudah cantik, sudah merah putih, sudah siap mejeng. Ini dia, es teh Merdeka dari Dahaga. Namanya juga masak anti ribet. Cuaks! Mau ikutan masak hidangan ayam pedas khas Sulawesi Utara ini? Yuk bun, masak bareng Aunty. Ayam woku bikin gak kuku. Awali dengan undang si asam segar ya. Tapi keduanya harus dipisahkan, biar tetap ada rindu di antara mereka. Satu diiris tipis dan dijadikan pizza mini, satu lagi jadikan air perasannya sebagai olesan. Siapkan selimut silver untuk si pemeran utamanya, biar nggak kedinginan menghadapi sikap si dia. Panggil tikar penggulung dari Jepang. Letakkan selimut silver dan pemeran utamanya. Olesi si asam segar. Tambahin lintasan balap kristal laut untuk ditaburkan ke pemeran utamanya. Dan kasih mini pizza asam segar di atasnya. Lalu selimuti pemeran utamanya biar lebih hangat, seperti dekapan ibu. Kata mereka diriku selalu dimanja. Sekarang saatnya berkebun, tapi dimulai dari memotong si ikal merah. Si mungil pedas, bola air mata, dan si putih aroma. Jangan lupa batu gurih dicincang kasar. Beri penghubung antara batang hangat dan batang kuning. Taruh batang hangat di dalam cucunya pot, lalu isi dengan batu gurih. Tusuk batang kuning dengan tangkai-tangkai geng bawang dan geng pedas. Dan tada, pohon ajaib. Gak perlu nunggu waktu lama. Udah bisa langsung dipanen dan masuk ke markas penggiling untuk dihaluskan. Siapkan pita aroma. Jangan diikat erat ya bun. Cukup tali silaturahmi aja yang dijalin erat. Lipat-lipat-lipat. Jadi juga nih bun, kipas kerajaan dapur Aunty. Siapkan pasukan hijau lainnya. Bawang gondrong hadir, jubah kunyit hadir, daun aroma hadir, tongkat wangi hadir. Iris semua pasukan hijau dengan pisau sakti kecuali si tongkat wangi. Harus sabar biar rezekinya melebar. Saatnya pasukan hijaunya meeting bersama. Jangan diganggu bun, biar mereka fokus. Inilah saatnya si pemeran utama hadir kembali dan berendam di cairan emas panas. Tapi
sebentar aja ya, Bun. Sudah berendamnya, saatnya geng bumbu yang sudah dihaluskan ditumis. Menyusul kemudian pasukan hijaunya, Bun. Tambahkan air, biar semuanya berenang dengan bebas. Berikan kristal laut dan kristal tebu dan aduk hingga merata. Lalu terjunkan sang pemeran utama. Masukkan irisan keriting hijau dan sibola merah. Menyusul daun wewangian biar aromanya sampai mengundang tetangga. Loh, nggak bahaya tah? Tumis hingga matang. Ayam woku bikin gak kuku. Bukan hanya tampilannya aja yang menggoda. Ayam woku memang membuat lapar, nggak bisa ditunda. Rasa rempah Nusantara memang tidak bisa dilawan. Meresap hingga dalam daging ayam. Kalau begini sih bukan hanya Indonesia yang merdeka, perut juga semakin merdeka. Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet. Cuaks!